Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat Active Directory, domain name server, user management, mail, web, dan FTP pada Windows Server 2019. Video ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah manajemen server dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Gunawan Eskom MT. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Rahma Rifki Ananda, Muhammad Robi Aprianto, Syaro Arrozi, Esther Mulyana, dan Kurnia Vera Wardani. Pertama, kita akan membuat Active Directory dan DNS. Sebelum itu, pastikan IP address sudah disetting secara statik. Jika sudah, kita masuk ke menu Manage, kemudian Add All dan Feature, kemudian Next, 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 kemudian kita centang pada bagian DNS Server dan juga Active Directory Domain Service. Kemudian kita Next, Next, Next. Lalu kita install. Kemudian kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Jika proses instalasi telah selesai, lalu kita close. Kemudian pada tanda seru kita klik dan klik Promote di Server to Domain Controller. Lalu pilih yang Add New Forest. Lalu kita inputkan nama server kita. Kemudian Next. Kemudian kita beri password. Pada forest functional level hanya sampai Windows Server 2016 dan tidak masalah. Kemudian kita Next. 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 Kemudian kita install dan tunggu hingga proses instalasinya selesai. Jika proses install telah selesai, maka server akan merestart dengan sendirinya. Jika sudah, maka login dengan password yang telah diatur sebelumnya. Kemudian, masuk ke menu Tools, menu DNS, kemudian double klik pada nama komputer, kemudian masuk ke Forward Lookup Zone, double klik pada nama domain, klik kanan, kemudian New Host, input nama DNS yang akan dibuat. Contohnya kita akan membuat DNS untuk web server, yaitu dengan nama www, kemudian
input IP address server kita, kemudian klik add host, lalu masuk ke reverse lookup zone. Klik kanan pada reverse lookup zone, kemudian new zone, next, primary, next, next, next. Inputkan record ID dari IP yang sudah kita set. Kemudian next, next dan finish. Kemudian double klik kanan new pointer, klik browse, dan pilih nama domain kita dan juga nama host yang telah kita buat tadi, yaitu www. Kemudian OK. Ada langkah yang tertinggal, yaitu mengubah pengaturan network pada VirtualBox kita. Maka, kita masuk ke network setting. Pada attack itu, kita ubah menjadi host only dan namanya menjadi VirtualBox. Kemudian kita cek domain kita dengan perintah nslookup. Kita cek juga pada laptop kita, yaitu nslookup, dan berhasil. DNS kita menghasilkan default server www.kelompok4.org dengan IP address yang telah kita setting. Selanjutnya kita akan mengatur user management. Pada menu tools, Active Directory, user dan komputer. Kemudian klik kanan pada nama domain. New Organization Unit, beri nama. Di sini kita contohkan dengan admin. Kemudian, pada admin klik kanan, new user. Kemudian input identitasnya seperti namanya. Inisial boleh dikosongkan.
Kemudian, user login ini yang digunakan untuk login jika ingin join domain nantinya. Kemudian next, kita atur password. Password di sini memiliki pengaturan yaitu panjang minimal 8 karakter dengan campuran antara huruf besar dan huruf kecil serta karakter unik. Kemudian yang dicentang ialah yang nomor 2 dan 3. Lalu kita klik next. Lalu finish. Kemudian kita masuk ke menu File Explorer. Masuk ke volume E, kemudian klik kanan untuk membuat new folder. Folder kita beri nama user storage. Pada folder, klik kanan, kemudian klik Properties. Pada menu Sharing, Advanced Sharing, kemudian centang pada Share this folder. Kemudian, Permission Everyone kita hapus saja, kemudian tambahkan user yang telah kita buat tadi. Kemudian kita apply lagi. Kemudian kembali ke menu user. Klik kanan pada user yang telah dibuat. Kemudian Properties. Lalu pada menu profil, pada connect, inputkan nama komputer, user storage, nama usernya. Kemudian OK. Lalu kembali ke File Explorer, pada volume E kita klik kanan Properties. Pada menu Sharing Checklist Enable. Kemudian kita beri limit menjadi 50 MB. Lalu langsung OK. Pada komputer klien, pertama kita akan atur IP-nya menjadi satu network, ID dengan server, dan jangan lupa untuk merubah network setting pada VirtualBox-nya menjadi host only.
Setelah IP diatur, kemudian kita join domain dengan disk PC, klik kanan, properties, kemudian di rename di disk PC, inputkan nama domain kita, lalu inputkan username user yang telah dibuat dan passwordnya. Lalu klik OK, dan komputer klien akan otomatis terrestart. Kemudian kita cek apakah sudah berhasil join domain dengan membuka file Explorer, kemudian disk PC, klik kanan Properties, maka di sana akan terlihat jika sudah join, maka akan muncul nama domain kita. Untuk mengakses storage yang di-share oleh server tadi, kita running saja dengan double slice, kemudian IP server, maka akan terlihat user storage-nya. Karena masih kosong, kita akan buat new text dokumen, simple saja. Kemudian kita cek pada server, lalu muncul file tersebut di server. Pada server, buka File Explorer, lalu pilih New Volume di data D, lalu buat folder baru. Buat dengan nama FTP Server. Buka IIS atau Internet Information Service Manager pada server. Klik tanda panah ke bawah pada kelompok 4. Lalu pada site, klik kanan, lalu pilih Add FTP Site. Buat nama untuk FTP site-nya dengan nama FTP Server. Pada Physical Path, klik Browse. Pilih folder yang telah kita buat sebelumnya. Lalu klik Next. Pada pilihan SSL, pilih yang atas yaitu No SSL. Lalu klik Next. Authentication, checklist Anonymous dan Basic. Untuk allow access to, pilih All User. Lalu checklist permission, read, dan write. Lalu klik Finish.
Buka File Explorer pada komputer fisik atau sebagai klien. Ketikkan ftp://2 kali lalu masukkan IP server. Buat ketentuan seperti pada video. Lalu enter. Jika berhasil, maka akan terbuka folder yang telah kita buat sebelumnya pada server. Download MailEnable sebagai aplikasi tambahan ketika kita ingin membuat mail server. Buka FTP pada klien. Lalu masukkan aplikasi MailEnable yang telah kita install sebelumnya agar bisa diakses oleh server. Buka server, lalu buka folder FTP yang telah di-share oleh klien. Lalu install MailEnable. Untuk penginstalan, ikuti langkah-langkah di bawah ini.
Buka Server Manager, pilih Tools, lalu pilih DNS. Klik Forward Lookup Zone, lalu pilih kelompok 4. Klik kanan, lalu pilih New Host A or AAAA. Buat dengan nama mail, lalu masukkan IP address server. Lalu klik Add Host, lalu Done. Klik kanan, lalu pilih New Alias. Buat alias name dengan nama Auto Discover. Klik Browse. Lalu pilih mail host A yang telah kita buat sebelumnya. Lalu checklist perintah di bawah, lalu klik OK. Klik kanan, lalu pilih Other New Record. Cari tipe teks atau TXT. Masukkan perintah teks seperti di bawah ini. Lalu klik OK. Lalu klik Done. Klik kanan, lalu pilih New Host A or AAAA. Buat dengan nama webmail, lalu masukkan IP address server. Checklist kedua perintah di bawah. Lalu klik Add Host. Buka IIS Manager. Sebelumnya telah dibuat Mail Enable Web Admin dan Mail Enable Web Mail. Pilih Mail Enable Web Mail, lalu pilih binding pada pojok kanan. Lalu pilih Add. Masukkan IP address server. Hostname buat dengan nama mail.kelompok4.local. Lalu OK. Pilih Mail Enable Web Admin,
lalu klik binding pada pojok kanan. Masukkan IP address server, lalu untuk hostname, buat dengan nama webmail.kelompok4.local, lalu klik OK. Buka aplikasi Mail Enable. Klik panah ke bawah pada Messaging Manager, lalu klik tanda panah ke bawah pada Post Office, lalu klik tanda panah ke bawah pada kelompok4.local. Klik kanan pada Mailbox, lalu pilih New Mailbox. Buat user baru dengan nama Rahman dan masukkan passwordnya. Pilih tipe sebagai admin. Lalu buat user kedua dengan nama Robi dan masukkan passwordnya. Buat dengan tipe user, lalu klik OK. Klik kanan pada kelompok4.local lalu pilih Properties. Pilih Web Admin, lalu checklist Enable Web Administration for Post Office. Lalu checklist beberapa perintah seperti di bawah ini. Lalu klik Apply, lalu OK. Klik tanda panah ke bawah pada server, lalu klik tanda panah ke bawah pada localhost. Klik tanda panah ke bawah pada Service and Connector. Klik SMTP, lalu pilih Properties. Masukkan default mail domain name dengan nama mail.kelompok4.local. Lalu klik Apply, OK. Klik IMAP, lalu pilih Properties. Checklist beberapa ketentuan seperti di bawah ini. Klik Apply, lalu OK. Masih pada IMAP, pilih Setting, lalu checklist beberapa perintah security-nya. Lalu klik Apply, lalu OK. Klik Pop, lalu pilih Properties. Checklist beberapa perintah seperti di bawah ini. Klik Apply, lalu OK.
Klik Webmail, lalu pilih Properties. Checklist beberapa perintah seperti di bawah ini. Klik Apply lalu OK. Buka browser pada klien. Di sini kami menggunakan dua browser, yaitu Microsoft Edge dan Google Chrome sebagai klien. Pada browser, ketikkan mail.kelompok4.local. Pada Microsoft Edge, daftarkan dengan nama Rahma. Di Google Chrome, masuk dengan nama Robi. Masuk dengan nama user dan password yang kita buat sebelumnya. Kita akan mencoba berkirim pesan dari Robi ke Rahma. Klik New pada pojok kiri lalu pilih Email Message. Masukkan alamat email tujuan, yaitu rahma@kelompok4.local. Buka browser yang login dengan mail Rahma, lalu kita lihat apakah email yang dikirim oleh Robi tadi masuk kepada Rahma. Lihat pada kolom inbox. Jika berhasil, maka akan terlihat email yang dari Robi. Untuk membalas email yang dari Rahma, pilih Reply to Sender. Jika email sukses dikirim, maka akan ada notifikasi di pojok kanan dengan tulisan Message Sent Successful. Ketika buka email Robi, maka akan terlihat pada server. Buka File Explorer. Pilih Local Disk C, lalu pilih Inetpub. Buat folder baru dengan nama kelompok 4 web. Buka Windows R, lalu buka Notepad.
Buat perintah sebagai tampilan halaman web. Buat seperti di bawah ini. Simpan pada folder yang telah kita buat sebelumnya dengan nama index.html. Buka IES Manager. Pada site klik kanan, lalu klik Add Website. Site name isi dengan kelompok 4 web. Masukkan hostname dengan nama kelompok 4.local. Lalu OK. Klik binding, maka akan terlihat yang telah kita buat sebelumnya. Buka browser pada klien, lalu ketikkan kelompok 4.local. Jika berhasil website yang kita buat, maka tampilannya akan seperti di bawah ini. Sekian, terima kasih.